Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan pertama kita di mata kuliah biologi sel dan molekuler, kita akan membahas topik yang pertama, yaitu tentang pengantar biologi sel dan molekuler, di mana pada topik kali ini kita akan berfokus pada untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dasar mengenai ruang lingkup, pentingnya dan peran sentral ilmu biologi sel dan molekuler dalam konteks ilmu kehidupan secara keseluruhan, di mana biologi sel memiliki pengertian sebagai cabang biologi yang mempelajari struktur, fungsi, dan perilaku sel, yang merupakan unit dasar kehidupan. Sedangkan biologi molekuler merupakan suatu proses menelaah biologis di tingkat molekul, terutama interaksi antar molekul seperti DNA, RNA, dan protein dalam mengatur fungsi seluler. Oke, langsung saja kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu mengenai teknik-teknik mempelajari sel, di mana terdapat berbagai teknik dasar dan lanjutan yang dapat digunakan dalam studi sel, baik secara langsung melalui observasi maupun tidak langsung melalui analisis molekuler dan biokimia. Teknik ini merupakan dasar dalam riset seluler modern, sekaligus menjadi keterampilan laboratorium yang sangat krusial dalam bidang biologi, bioteknologi, dan ilmu biomedis, di mana fungsi teknik mempelajari sel yaitu memungkinkan kita untuk mengamati sel dalam kondisi in vitro atau di luar tubuh atau dalam medium buatan, dan in vivo langsung di dalam tubuh makhluk hidup, serta memberikan wawasan yang mendalam tentang kehidupan seluler, di mana penjelasan ini itu menunjukkan bahwa tujuan utama dari semua teknik tersebut adalah untuk menggambarkan proses kehidupan sel secara nyata, baik struktur maupun aktivitasnya. Seperti contoh yang pertama di bidang fisika, yaitu mikroskop. Mikroskop itu kan ada dua, cahaya dan elektron, di mana mikroskop merupakan suatu alat dasar untuk mengamati struktur seluler. Nah, kemudian yang kedua di bidang biokimiawi, itu contohnya seperti sitochemistry, di mana teknik ini melibatkan penggunaan reaksi kimia spesifik untuk mendeteksi keberadaan molekul tertentu, misalnya DNA, RNA, atau protein dalam sel. Kemudian yang ketiga, kultur sel, di mana merupakan suatu teknik menumbuhkan sel di luar tubuh organisme dalam kondisi yang dikontrol, digunakan untuk mempelajari pertumbuhan, respon terhadap obat, manipulasi genetik, dan lainnya. Kemudian yang keempat di bidang molekuler, di mana teknik ini tuh mengacu pada biologi molekuler, seperti contoh PCR, plotting, dan cloning gen yang digunakan untuk mengungkapkan mekanisme genetik dan molekuler dalam sel. Kemudian yang terakhir yaitu live cell imaging, yang dimana merupakan suatu teknik observasi sel hidup secara real time dengan fluoresensi dan mikroskop time lapse, berguna untuk mempelajari dinamika sel seperti pergerakan, pembelahan, dan interaksi protein. Jadi pada intinya semua teknik ini itu saling melengkapi dan sering digunakan secara kombinatif dalam satu studi. Misalnya setelah mengamati struktur dengan mikroskop, peneliti dapat menindaklanjuti dengan analisis eksperimen gen menggunakan teknik molekuler, dan kemudian untuk memperkuat keterampilan dalam riset eksperimental dan mendorong pengembangan pemikiran ilmiah berbasis data seluler.
Oke, sekarang kita akan bedah satu persatu dari teknik-teknik yang telah disebutkan tadi, yaitu yang pertama menggunakan mikroskop cahaya, di mana mikroskop cahaya adalah teknik yang menggunakan cahaya untuk memperbesar gambar sel hingga ribuan kali lipat. Di mana mikroskop cahaya ini itu terdapat jenis-jenisnya. Itu ada 3 jenis. Yang pertama, mikroskop cahaya terang, yaitu menggunakan cahaya putih biasa untuk mengamati sel, cocok untuk sampel yang sudah diwarnai. Kemudian jenis yang kedua yaitu mikroskop fluoresensi, yaitu menggunakan cahaya UV untuk mengamati molekul yang diberi label fluoresensi, yang memungkinkan visualisasi spesifik dari bagian tertentu dalam sel. Kemudian jenis yang ketiga yaitu mikroskop fase kontras, di mana memungkinkan pengamatan sel hidup tanpa pewarnaan, berguna untuk mengamati sel dalam keadaan asli. Nah, mikroskop cahaya ini itu sering digunakan untuk mempelajari morfologi sel, interaksi antar sel, dan distribusi molekul tertentu di dalam sel. Nah, mikroskop cahaya ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya yaitu mudah digunakan, relatif murah, dapat digunakan untuk mengamati sel hidup. Nah, kekurangannya apa? Yaitu resolusinya terbatas, tidak dapat mengamati struktur yang sangat kecil seperti organel subseluler dengan jelas. Nah, untuk selanjutnya yaitu mikroskop elektron, di mana mikroskop elektron ini itu dapat digunakan untuk memperbesar gambar sel, memberikan resolusi yang jauh lebih tinggi daripada mikroskop cahaya. Oleh karena itu, pada mikroskop elektron ini ada yang namanya teknik pencitraan yang memanfaatkan berkas elektron yang difokuskan menggunakan medan magnet, bukan lensa optik, untuk menghasilkan citra objek biologis atau material hingga struktur sangat kecil seperti ribosom, virus, hingga membran ganda mitokondria. Adapun jenis-jenis dari mikroskop elektron itu yang pertama scanning electron microscope, yaitu gambar 3 dimensi dari permukaan sel, di mana mikroskop ini itu cocok untuk melihat topografi, tekstur, dan bentuk eksternal. Kemudian jenis yang kedua yaitu transmission electron microscope, yang dimana digunakan untuk mengamati struktur internal sel secara rinci seperti organel, membran, dan kompleks protein dengan resolusi yang sangat tinggi. Karena elektron ini tuh mampu menembus spesimen yang sangat tipis dan menghasilkan gambar 2 dimensi struktur dalam sel. Nah, untuk pengaplikasiannya, mikroskop elektron ini itu biasanya digunakan untuk mempelajari struktur rinci organel seluler seperti mitokondria, ribosom, dan membran sel. Selain itu, mikroskop elektron ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya yang sudah pasti resolusinya sangat tinggi, kemudian mampu mengamati struktur seluler yang sangat kecil. Nah, kekurangannya yaitu persiapan sampel kompleks dan merusak, kemudian tidak dapat digunakan untuk mengamati sel hidup. Teknik yang selanjutnya yaitu sitochemistry, di mana sitochemistry ini merupakan suatu teknik yang menggunakan reagen kimia untuk mengidentifikasi komponen tertentu di dalam sel, di mana terdapat metode dalam sitochemistry ini, yaitu yang pertama pewarnaan spesifik, di mana menggunakan pewarna kimia yang secara selektif mengikat molekul target, seperti contohnya DNA diwarnai oleh pewarna yang namanya hematoksilin, kemudian protein diwarnai dengan eosin, kemudian RNA atau polisakarida yang menggunakan pewarna seperti metilen blue atau periodic acid sheaf. Kemudian
metode yang kedua yaitu metode enzimatik, di mana ini tuh melibatkan penggunaan enzim spesifik yang akan mengkatalisis reaksi pada lokasi target di dalam sel, di mana produk reaksi enzim tersebut kemudian berwarna atau dapat dideteksi, memungkinkan lokalisasi presisi dari aktivitas biologis atau biomolekul tertentu. Sitochemistry ini juga sering diaplikasikan pada studi distribusi dan kuantitas molekul, misalnya jumlah protein tertentu di jaringan kanker. Kemudian digunakan dalam diagnosis medis seperti mendeteksi perubahan patologis seperti diagnosis kanker, infeksi virus, atau kelainan metabolik berbasis histologi. Seperti itu. Nah, contoh umumnya seperti pewarnaan hemaktosilin dan eosin untuk mengidentifikasi nukleus dan sitoplasma dalam sel. Kemudian selanjutnya yaitu teknik kultur sel, di mana teknik ini tuh melibatkan pertumbuhan dan pemeliharaan sel dalam kondisi buatan di luar organisme hidup. Nah, metode yang digunakan itu ada dua. Yang pertama kultur primer, yang dimana sel diambil langsung dari jaringan organisme dan dikultur untuk pertama kalinya. Nah, sedangkan kalau kultur sel garis atau sel line, sel yang telah mengalami subkultur dan dapat ditumbuhkan berulang kali. Nah, pengaplikasian kultur sel ini itu digunakan dalam riset biomedis seperti pengujian obat, studi interaksi sel, dan pemahaman tentang kanker. Nah, walaupun seperti itu, teknik kultur sel ini juga memiliki keuntungan dan tantangan, di mana keuntungannya yaitu memungkinkan studi jangka panjang pada sel di lingkungan yang terkontrol. Nah, sedangkan tantangannya yaitu bagaimana cara mempertahankan kondisi optimal yang menyerupai lingkungan alami sel bisa menjadi sulit dan memerlukan banyak kontrol, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu teknik molekuler, di mana teknik molekuler tadi kan sudah dibagi menjadi beberapa seperti PCR, Western blot. Nah, kalau PCR atau polymerase chain reaction yaitu teknik untuk mengamplifikasi fragmen DNA spesifik secara eksponensial, memungkinkan analisis genetik dari jumlah DNA yang sangat kecil. Nah, itu pengaplikasiannya seperti analisis genetik, deteksi patogen, dan penelitian evolusi. Nah, kalau Western blot itu teknik untuk mendeteksi dan mengidentifikasi protein spesifik dalam sampel menggunakan antibodi, di mana pengaplikasiannya itu seperti studi ekspresi protein, deteksi protein terkait penyakit. Nah, kalau yang pengaplikasian lainnya itu seperti RT-PCR atau real-time PCR, yaitu untuk mengkuantifikasi ekspresi gen secara real time. Kemudian Northern blot yaitu untuk menganalisis ekspresi RNA. Dan yang terakhir itu in situ hybridization, yaitu untuk mendeteksi lokasi spesifik gen atau mRNA dalam sel atau jaringan. Nah, walaupun begitu, teknik molekuler ini juga ada beberapa keuntungan dan tantangannya, di mana keuntungannya yaitu sangat spesifik, kemudian memungkinkan studi mendalam tentang ekspresi gen dan protein. Kemudian kekurangannya yaitu memerlukan peralatan canggih dan mahal, serta seringkali memerlukan sampel yang sudah diproses dengan baik. Selanjutnya yaitu live cell imaging, di mana teknik ini untuk mengamati sel-sel hidup dalam waktu nyata dengan menggunakan mikroskop yang dilengkapi dengan kamera dan sistem pencitraan, di mana
live cell imaging ini prinsipnya hampir sama kayak teknik fluoresensi, yaitu untuk mengamati perubahan di dalam sel secara real time tanpa membunuhnya atau mematikan sel spesimennya. Nah, pengaplikasiannya itu biasanya digunakan untuk mempelajari dinamika sel seperti pembelahan sel, transportasi intraseluler, dan interaksi antar sel. Nah, selain itu, kalau dalam studi penyakit itu juga melibatkan perubahan dinamika sel seperti kanker atau penyakit neurodegeneratif. Nah, adapun juga memiliki keuntungan dan tantangan dalam teknik ini. Nah, keuntungannya yaitu memungkinkan pengamatan proses biologi secara langsung dan memberikan wawasan dinamis tentang fungsi sel. Nah, tantangan yang dihadapi yaitu teknik ini itu memerlukan peralatan khusus dan seringkali memerlukan penanganan yang hati-hati untuk menjaga sel tetap hidup. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan sel. Nah, di mana yang sudah kita ketahui bahwa sel itu kan dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan ada atau tidaknya struktur pembatas internal. Nah, sel itu kan dibagi dua. Yang pertama yaitu sel prokariotik, yang dimana sel prokariotik ini memiliki ciri utama yaitu tidak memiliki membran internal yang memisahkan komponen seluler. Kemudian materi genetik atau DNA berada dalam suatu wilayah yang disebut nukleoid, tetapi tidak dilapisi oleh membran inti atau nukleus. Dan seluruh aktivitas sel terjadi dalam satu ruang terbuka sitoplasma tanpa sekat internal seperti organel membran. Nah, contoh golongan yang termasuk dalam prokariotik itu seperti bakteri dan archaea. Nah, terus kemudian contoh organel yang tidak mempunyai struktur pembatas membran internal itu seperti mitokondria, retikulum endoplasma, atau inti sel yang tidak ada dalam prokariot, seperti itu. Nah, yang tipe yang kedua yaitu sel eukariotik, yang dimana memiliki ciri utama mempunyai struktur pembatas membran internal atau disebut organel. DNA tersimpan dalam nukleus atau inti sel yang dikelilingi oleh membran inti. Kemudian mempunyai berbagai organel seperti mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, dan lain-lainnya. Nah, golongan organisme yang termasuk dalam eukariotik itu contohnya seperti protista, jamur, tumbuhan, dan hewan termasuk manusia. Nah, tadi kan dikatakan bahwa sel eukariotik itu kan memiliki struktur pembatas membran yang disebut organel kan. Nah, itu tuh maksudnya itu membran itu menyediakan kompartmentalisasi fungsi, misalnya respirasi di mitokondria, sintesis protein di retikulum endoplasma kasar, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan visual yang sudah dijelaskan tadi ya sebelumnya tentang komponen pada sel prokariotik. Bisa dilihat ini ada glikokalisik yang merupakan lapisan terluar berupa kapsul yang sebagai pelindung, kemudian ada nukleoid yang merupakan yang isinya itu materi genetik utama yang berupa DNA. Kemudian ini ada vili yang bentuknya memanjang, yang fungsinya biasanya digunakan untuk pertukaran genetik antar sel atau kita sebut biasanya konjugasi. Kemudian ini ada granula
yaitu untuk menyimpan cadangan nutrein. Kemudian ada dinding sel, yaitu fungsinya untuk membentuk dan dukungan struktural dan melindungi dari tekanan osmotik. Kemudian ini ada sel membran yang mengontrol lalu lintas zat masuk atau keluar sel. Kemudian ada ribosom, mesosom, flagella. Ya, nanti kalian bisa baca sendiri. Selanjutnya, nah ini merupakan contoh sel eukariotik pada sel tumbuhan. Nah, seperti yang tadi udah dijelaskan ya, kalau sel eukariotik itu mempunyai membran internal yang membagi-bagi sel menjadi ruangan-ruangan, dan ruangan tersebut itu untuk melakukan fungsi metabolik tertentu. Di sini sebagai contoh sel eukariotik pada tumbuhan yang dimana komponennya itu terdiri atas nukleus atau inti sel yang berisi atau menyimpan materi genetik atau DNA. Kemudian ada klorofil yang mengandung klorofil di dalamnya untuk melakukan fotosintesis. Kemudian ada mitokondria, yaitu sebagai pusat respirasi seluler dan memproduksi ATP. Kemudian ada vakuola yang berisi air, ion, dan zat sisa, intinya itu yang berisi cadangan energi. Kemudian ada RE kasar yang menempel pada ribosom yang fungsinya untuk sintesis dan modifikasi protein. Kemudian ada badan Golgi yang mengelola dan mengemas protein dari RE kasar ke dalam vesikel. Nah, ini merupakan tipe-tipe mikroorganisme eukariotik ya. Itu juga beragam dalam bentuk, fungsi, dan habitatnya. Yang gambar A ini merupakan sel alga yang dimana terdapat kloroplas sehingga mampu melakukan fotosintesis. Jadi alga ini mirip seperti tumbuhan. Kemudian dia memiliki flagel untuk bergerak dalam air. Kemudian ada dinding sel dan vakuola. Kemudian tersusun atas organel eukariotik umum seperti nukleus, nukleolus, RE kasar, mitokondria, dan badan Golgi. Kemudian yang gambar B itu merupakan sel jamur yang bersifat uniseluler. Dia tidak memiliki kloroplas sehingga tidak mampu melakukan proses fotosintesis dan tidak memiliki flagela. Tetapi dia memiliki dinding sel, tetapi dinding selnya itu tidak mengandung selulosa, tetapi mengandung yang namanya kitin. Nah, kemudian sel jamur ini juga mengandung mitokondria, RE, ribosom, dan badan Golgi, serta vakuola untuk menyimpan cadangan makanan. Terus kemudian untuk yang gambar yang C itu merupakan sel protozoa, yaitu JAMA, juga dia sel uniseluler, di mana dia ini tuh mampu bergerak dengan menggunakan flagela atau silia. Dia juga tidak memiliki kloroplas sehingga tidak mampu melakukan proses fotosintetik. Kemudian dia memiliki vakuola air dan vakuola makanan. Kemudian dia terlihat seperti organel pada umumnya. Dia juga memiliki organel seperti mitokondria, RE, dan badan Golgi. Nah, ini gambar untuk lebih jelasnya ya mengenai visualisasi sel tumbuhan, yang dimana sel tumbuhan itu memiliki beberapa komponen yang juga sebelumnya sudah sempat dibahas. Yang pertama, dinding sel
yang tersusun atas selulosa, sehingga bentuk dari sel tumbuhan sendiri itu kaku, tidak fleksibel. Kemudian memiliki membran plasma yang fungsinya untuk mengontrol lalu lintas masuk dan keluarnya sel. Kemudian ada vakuola, yaitu untuk tempat menyimpan cadangan makanan dan menjaga tekanan turgor agar tetap seimbang. Kemudian ada nukleolus yang menyimpan DNA dan mengatur transkripsi genetik. Kemudian dia juga memiliki kloroplas dan tilakoid yang artinya sel tumbuhan ini mampu melakukan fotosintesis karena memiliki kloroplas. Kemudian ada memiliki mitokondria, yaitu untuk respirasi sel dan memproduksi ATP. Kemudian dia memiliki retikulum endoplasma, itu ada 2, RE kasar dan RE halus, di mana RE kasarnya itu untuk sintesis protein membran dan sekresi, dan RE halusnya untuk sintesis lipid, detoksifikasi, dan penyimpanan ion. Kemudian ada badan Golgi yang menerima protein dari RE, kemudian dimodifikasi dan mengirimkannya dalam vesikel. Kemudian ada ribosom, yaitu sebagai tempat sintesis protein. Kemudian ada sitoskeleton yang memberi bentuk, kekuatan mekanis, dan jalur transport intraseluler. Kemudian ada plasmadesmata, peroksisom. Dan ini selanjutnya yaitu merupakan visualisasi dari sel eukariotik, jenisnya yaitu dari sel hewan. Secara umum komponen yang ada pada sel hewan dan sel tumbuhan itu hampir sama, yang membedakannya yaitu pada sel hewan dia tidak memiliki dinding sel sehingga bentuknya itu fleksibel, bisa berubah-ubah. Kemudian dia sama juga memiliki vakuola tapi ukurannya itu kecil. Dan kurang lebihnya sama kayak seperti organel yang terdapat pada sel tumbuhan. Oh iya, satu lagi, pada sel hewan ini dia tidak memiliki kloroplas sehingga dia tidak mampu melakukan fotosintesis, sehingga dia termasuk suatu sel atau organisme yang autotrof, yang artinya tidak mampu